Tidak buka formasi dari 21, 22, 23 sampai hari ini. Saya kasih contoh Depok itu, Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak putusannya, Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu, tidak satu pun orang Kristen, guru agama Kristen, Pak. Dan di DKI Jakarta ada 45 guru yang sudah lulus tapi tanpa penempatan. Padahal mereka sudah jadi guru di tiap-tiap sekolah. Dan kami merasa bahwa begini, Pak, jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu, Pak. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang menarik bagi kita di Indonesia ini. Saya katakan aneh tapi nyata. Kenapa? Formasi P3K untuk guru agama Kristen nol. Sudah 3 tahun berturut-turut formasi P3K untuk guru agama Kristen kosong atau nol. Hal ini terungkap pada tanggal 19 Juni 2024 saat rapat Komisi 2 DPR RI dengan Forum Honorer se-Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas Pasal 12 mengamanatkan di ayat 1, setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Artinya, guru pendidikan agama harus sudah disiapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 24 ayat 1. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru baik dari jumlah, kualifikasi akademik maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Di ayat 2, pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun kompetensi secara merata. Ayat 3, pemerintah kabupaten kota wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi. P3K adalah tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Mereka harus mengusulkan pengadaan ataupun formasi P3K untuk guru agama Kristen. KBKS, pemerintahnya mengusulkan P3K 1.500 formasi. Satu pun tidak ada formasi untuk agama Kristen. Inilah yang dikatakan aneh tapi nyata di Indonesia ini. Undang-undang menginstruksikan, tetapi pemerintahnya tidak melakukan. Ini perlu pemerintah daerah memperhatikan ketersediaan guru agama Kristen di setiap satuan pendidikan di daerahnya. Kenapa? Mari kita simak video yang singkat ini. Silakan. Izin pimpinan saya. Izin pimpinan. Yang spesifik nggak, Pak? Spesifik nggak? Guru agama Kristen. Silakan, Bapak dulu. Ya, 2 menit, Pak ya. 2 menit. Ya, saya dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia. Saya Abraham Pelokila. Yang pertama bahwa kalau teman-teman masih ada formasinya, kalau kami tidak ada formasinya sama sekali, Pak. Saya contohkan Jawa Barat itu kosong, Pak, untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu, Pak, semua volunteer tanpa gaji, Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu, anak-anaknya 100%, hampir 90 sampai 100% Kristen, tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Bali tidak pernah mengajukan formasi untuk guru pendidikan agama Kristen, Pak. Dan banyak daerah Pekanbaru. Sebentar, Pak. Ada suratnya nggak tidak mengizinkan? Itu kan pengajuannya kan dari Pemda, Pak. Formasi. Nah, mereka tidak buka formasi, Pak. Tidak buka formasi dari 21, 22, 23 sampai hari ini. Dan di DKI Jakarta ada 45 guru yang sudah lulus tapi tanpa penempatan. Padahal mereka sudah jadi guru di tiap-tiap sekolah. Dan kami merasa bahwa begini, Pak,
Jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu, Pak. Ini pendidikan agama. Ini belum ngomong tentang yang Katolik, yang Buddha dan Hindu, dan penghayat kepercayaan. Nah, karena itu seperti Jawa Tengah, kemudian Jogja, Jawa Timur dan sebagainya, kami melihat bahwa terjadi hal-hal yang tidak begitunya, seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu, Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak putusannya, Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu, tidak satu pun orang Kristen, Pak, guru agama Kristen, Pak. Tetapi di situ kan orang Batak kebanyakan, Pak. Maksudnya Dan begini, Pak. Maksudnya guru agama Kristen itu bukan tidak orang, ada dimunculkan formasi untuk masuk. sementara formasi ada. Formasi ada. Buat PAI 1.500 Bekasi, Pak. Formasi ada, tetapi tidak dimunculkan. PAK pun tidak. Sementara itu dibutuhkan. Sangat butuh, Pak. Bagaimana gereja HKBP di sana banyak-banyak, mahasiswa Kristen tuh banyak sana, Pak. Sehingga begini, maksud kami bahwa ini bisa disampaikan ke Kemenpan RB untuk mendorong pemerintah daerah agar menaruh perhatian yang sama, karena saya pikir bahwa jangan sampai di bidang pendidikan terjadi hal-hal seperti begini. Jadi begini, Pak, begini saya harus luruskan. Jadi jangan melulu kita fokus ke Kemenpan RB, Pak. Ini menyangkut lintas KL, Pak, Kementerian Lembaga. Nah, kalau guru agama itu saya kira Kementerian Agama. Nah, Izin, kalau Pak. Bapak sudah bikin surat ke Kementerian Agama, tolong suratnya ke kami, Pak. Izin, Pak, kami sudah ke Komisi 8, Komisi 10 sudah. Jadi gini, Pak, untuk formasi P3K itu domainnya pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Kementerian Agama sampai hari ini cuman mengurus tentang sertifikasinya, PPG-nya, sertifikasinya. Selain itu semua sudah ada di bawah Kementerian Pendidikan, yaitu di dinas atau di sudin dan sebagainya. Jadi untuk pengangkatan untuk formasi ini diajukan oleh BKD provinsi, Pak, atau kota ataupun kabupaten. Nah, yang mempersulit BKD. Ya, kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya. Banten itu, Pak, sampai hari ini, Pak. Saya kemarin ketemu sama, karena mereka persoalannya gitu, pengawasnya datang, kita ngomong, itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu, Pak. Guru terpaksa dari luar datang volunteer tanpa gaji, Pak. Karena mau supaya begini, bahwa anak-anak Kristen situ tetap ada pendidikan agamanya. Karena kalau kita ngomong pendidikan agama semenjak tahun 2003, ya, kesepakatan bahwa minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya, berarti sudah wajib pemerintah menghadirkan guru. Permendiknasnya juga demikian. Ada berbagai pergub atau perda juga demikian. Nah, karena itu kami mendorong agar Komisi 2 mendorong Perkemenpan RB dan kemudian Kemendagri untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini, khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, kemudian Pekanbaru, dan beberapa daerah lagi, Padang. Dan kami berharap bahwa kehadiran pendidikan di Indonesia itu bagi semua golongan masyarakat. Tidak boleh pandang bulu. Ya, begini, Terima Pak, kasih. supaya kami punya dasar, tolong bikin surat resmi ke Komisi 2. Baik, siap Pak Ketua. Ya, karena Kemendikbud bukan mitra Komisi 2, ya kan? Kemenkes juga bukan mitra Komisi 2. Ya, mitra kami hanya Kemendagri dan Menpan RB, BKN. Tolong bikin surat resmi, Pak. Baik, Dan baik. nanti kami bisa tindak lanjuti. Terima Masih kasih, ada? Pak Ketua. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.